Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bagus Ardianto, nomor induk mahasiswa 2012110033. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya yang berjudul Peran Penting Cryptocurrency di Revolusi Industri. Dosen pengampu Bapak Sabta Chandra Miarsa, ST, MT. Abstrak, cryptocurrency telah menjadi fenomena global saat ini. Berdasarkan hasil survei global Webindex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang digital. Persentase tersebut membuat Indonesia menempati peringkat 5 pengguna cryptocurrency terbanyak di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting cryptocurrency. Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang bersifat publik seperti abstrak, hasil publikasi ilmiah, buku, media, jurnal, dan jejaring sosial yang membahas tentang cryptocurrency. Hasil dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya cryptocurrency di masa revolusi industri 4.0, tingkat keuntungan dan signifikan. Dikarenakan cryptocurrency sudah masuk ke dalam bursa efek, mengadopsi teknologi digital, memiliki jumlah pasokan yang terbatas atas inflasi, keamanannya dilindungi oleh kriptografi, dan biaya transaksinya lebih rendah. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan juga bahwa investasi pada cryptocurrency memiliki risiko cukup tinggi karena memiliki volatilitas yang ekstrim. Perubahan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan bubble atau antusiasme sesaat. Minimnya regulasi masih menyisakan isu-isu legalitas menjadi incaran kejahatan cyber dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Latar belakang, di era revolusi 4.0, perkembangan dunia teknologi semakin pesat dan telah membawa dunia menuju ke arah yang baru pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu dari perkembangan ekonomi yang ada kita ketahui dahulu, masyarakat melakukan transaksi bisnisnya hanya menggunakan uang konvensional kartal. Sekarang telah bergeser ke arah finansial teknologi atau digitalisasi. Untuk menjawab tantangan perkembangan tersebut, muncullah beberapa startup di bidang finansial teknologi. Salah satu adalah teknologi cryptocurrency. Menurut Biantara, tahun 2018, cryptocurrency adalah sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun tidak memiliki bentuk fisik uang layaknya mata uang kartal, melainkan hanya sebuah blok data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Cryptocurrency atau mata uang digital telah menjadi fenomena global saat ini di sejumlah negara. Cryptocurrency atau mata uang digital sudah menjadi bagian yang tidak terelakkan di Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Misalkan bahkan pada saat ini Bank Sentral Tiongkok atau People Bank of China (PBOC) kembali melakukan inovasi sistem pembayaran mereka. Cina telah memulai melakukan uji coba RMB secara besar-besaran di Indonesia. Keberadaan cryptocurrency masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya. Namun demikian, pemerintahan Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif atau BAPEPTI masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset cryptocurrency.
Pengertian cryptocurrency. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang memiliki arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Jadi, cryptocurrency dapat simpulkan sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun tidak memiliki bentuk fisik uang layaknya mata uang kartal, melainkan hanya sebuah blok yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Menurut Samsiah tahun 2017, cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar, yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi pada biaya jasa, namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri di era teknologi 4.0 secara masif telah mengubah perilaku masyarakat. Melalui revolusi industri 4.0 dengan dukungan kemajuan pesan di bidang teknologi membawa kita pada transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara kerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu dengan yang lain. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Secuat web K dalam Selamat Rosyadi tahun 2018 mengemukakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya 1. Robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence robotik. 2. Teknologi nano. 3. Bioteknologi. 4. Teknologi komputer kuantum. 5. Blockchain atau uang digital cryptocurrency yang banyak macamnya, seperti contohnya yaitu Bitcoin. 6. Teknologi berbasis internet. 7. Printer 3 dimensi. Salah satu bidang yang diyakini berdampak dari kehadiran revolusi industri 4.0 adalah di bidang pariwisata yang secara masif bergerak ke arah teknologi berbasis internet. Dampak positif revolusi industri 4.0. 1. Semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. 2. Terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. 3. Peningkatan pendapatan nasional. 4. Standar hidup yang lebih tinggi. 5. Stabilitas ekonomi. 6. Peningkatan neraca pembayaran. 7. Menstimulasi kemajuan sektor lain. 8. Peningkatan peluang kerja. 9. Spesialisasi pekerjaan lebih besar. Dampak negatif revolusi industri 4.0. 1. Rentan dengan serangan cyber. 2. Investasi sumber daya manusia yang tidak murah dan minim. Ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. 4. Manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. 5. Urbanisasi. 6. Terjadinya kesenjangan pendapatan. A. Syarat menggunakan blockchain atau cryptocurrency. Untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi blockchain harus ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu 1. Kesepakatan untuk tidak menggunakan transaksi menggunakan bank atau pihak ketiga. 2. Setidaknya harus minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan uang digital dalam bentuk cryptocurrency atau blockchain. B. Prinsip kerja blockchain atau cryptocurrency. Teknologi blockchain mengikat setiap transaksi layaknya rantai saling berhubungan satu dengan yang lain dan tidak ada pihak ketiga atau ikut campur tantangan. Adapun cara
kerja blockchain. 1. Folder data. Transaksi yang menggunakan cryptocurrency dengan memanfaatkan teknologi blockchain, setiap pengguna akan memiliki sebuah folder sebagai penyimpan data setiap transaksi. Folder ini akan berisi data-data setiap transaksi, baik transaksi yang dilakukan oleh sendiri maupun orang lain, di mana dalam bentuk record data, di mana kumpulan data ini akan membentuk register atau histori yang akan melacak transaksi. 2. Transaksi data. Ketika ada sebuah transaksi yang akan dilakukan, setiap pengguna dalam rantai akan mencatat dan menyimpannya sebagai record baru. Begitu selanjutnya, jika ada transaksi kembali, maka akan ditambahkan record data baru ke dalam folder. Setiap penggunaan di perangkat masing-masing perlu diingat kembali record dilakukan tanpa adanya perantara pihak ketiga. Untuk melakukan transaksi data, di sini kita anggap telah memiliki pengguna yang sepakat menggunakan sistem blockchain cryptocurrency. 3. Validasi data. Untuk memvalidasi data pada blockchain cryptocurrency, maka diberlakukan sebuah fungsi hash. Fungsi hash akan dibentuk saat transaksi dianggap valid. Hash adalah jaringan pengguna tersebar di seluruh dunia dan tidak terikat satu sama lain, baik itu dalam ikatan pribadi maupun profesional, dan langsung menerima data transaksi terbaru. Mereka menjalankan data melalui profesional dan langsung menerima data transaksi terbaru. Mereka menjalankan data melalui algoritma kriptografi yang menghasilkan hash, suatu rangkaian angka dan huruf yang berfungsi untuk memverifikasi validasi informasi, akan tetapi tidak mengungkapkan informasi dari data itu sendiri. C. Resiko penggunaan cryptocurrency. Meski penggunaan cryptocurrency memiliki banyak manfaat dan keuntungan, bukan berarti penggunaan teknologi cryptocurrency tidak memiliki resiko. Untuk saat ini, penggunaan mata uang cryptocurrency seperti Bitcoin, contohnya, belum memiliki peraturan atau perundang-undang yang mengatur secara pasti mengenai mata uang cryptocurrency, serta perubahan nilai mata uang cryptocurrency seperti Bitcoin yang jika diperhatikan cenderung tidak stabil, sehingga sulit untuk menentukan nilainya. Dampak yang timbul ke depannya jika mata uang ini tidak memiliki aturan yang baku dalam pasti, bukan tidak mungkin akan muncul investasi-investasi bodong yang menggunakan. Bank Indonesia atau sering disingkat dengan BI menyatakan dalam 10 tahun ke depan Bank Sentral tidak berencana untuk memberikan izin menggunakan aset kripto atau alias kripto aset dipergunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang sering disebut dengan cryptocurrency. Sebab Bank Indonesia menilai masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan agar cryptocurrency tidak memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia masyarakat. Sampai saat ini cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Undang-Undang mata uang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI. Karena itulah cryptocurrency tidak bisa memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. Satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah rupiah, katanya dalam diskusi bertajuk Crypto Law dan Regulation Indonesia. Ada aturan tersebut mendefinisikan aset kripto
adalah komoditi tidak berwujud, yaitu uang digital aset. Menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang distribusi untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Artinya, aturan tersebut juga menegaskan tidak membolehkan kriptokurrensi sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bapepti memiliki kewenangan untuk menetapkan komoditi berjangka melalui peraturan kepala Bapepti. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Dengan aturan ini, maka kegiatan usaha aset kripto atau kripto aset diatur dan diawasi oleh Bapepti. Sementara mengacu pada PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik atau uang elektronik didefinisikan sebagai instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. 1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. 2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. 3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit, bukan berarti simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Implikasi aset kripto dan kriptokurrensi terhadap kebijakan Bank Indonesia dan pemerintahan. Rosalia memandang perlu ada penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait termasuk Bank Indonesia. Koordinasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko perdagangan aset kripto dan kriptokurrensi di Indonesia. Perlu koordinasi yang kuat antara pemerintah termasuk Bapepti dengan lembaga terkait termasuk Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Katanya melebihi pasar modal dan menganjurkan investor muda yang suka tantangan. Anak muda tantangan investasi kriptokurrensi. Rosalia melihat ada beberapa risiko kripto aset maupun kriptokurrensi yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila kripto aset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Kedua, risiko capital outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia. 3. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi kripto aset semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan. Keempat, risiko pelanggaran, risiko anti pencucian uang dan pencegahan perdagangan terorisme atau APU-PPT. Kelima, risiko pelanggaran pelindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Karena itu, Bank Indonesia mengharapkan perlu adanya peraturan dan pengawasan ketat dari Bapepti terkait perdagangan aset kripto. Proses bisnis kriptokurrensi. Ada 3 pihak. Yang pertama, nasabah. Kedua, aplikasi transaksi. Ketiga, blockchain. Pertama, pihak nasabah mendownload aplikasi untuk melakukan transaksi. Kemudian pihak nasabah membuat akun yang akan digunakan transaksi seperti melengkapi mengisi data diri, kemudian mengirimkan ke aplikasi transaksi. Aplikasi transaksi memverifikasi data nasabah yang sudah melengkapi data. Kemudian aplikasi transaksi memberikan nomor ID dan nomor RTN setelah melakukan data diri dengan benar. Kemudian nasabah
menyetorkan dana untuk dijadikan uang digital melalui RDN yang telah dibelikan oleh aplikasi transaksi. Kemudian nasabah mengecek kembali untuk mengirimkan dana sesuai RDN, lalu klik kirim ke aplikasi transaksi. Pemberitahuan jika dana sudah diterima oleh aplikasi transaksi yang berjumlah uang yang berwujud uang menjadi uang elektronik, yaitu kemudian mengirimkan dana ke blockchain agar uang elektronik ini bisa diolah menjadi uang digital. Lalu blockchain akan memberitahukan dana jika dana sudah diterima. Lalu blockchain akan mengelola dana dan dijadikan mata uang digital. Selanjutnya, blockchain akan memberitahukan jumlah kapan kepada nasabah atau pemilik uang digital, jumlah atau uang yang sudah dijadikan blockchain atau cryptocurrency. Lalu pihak nasabah menerima informasi tersebut, kemudian pihak nasabah membuat kunci atau password key yang tidak diketahui oleh orang lain agar tujuannya untuk orang lain tidak bisa mengambil cryptocurrency milik nasabah tersebut. Kesimpulan dari materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency sangat penting bagi perkembangan industri di Indonesia. Akan tetapi, Bank Indonesia tidak mengizinkan cryptocurrency menjadi alat bayar yang sah karena dapat menghancurkan nilai mata uang rupiah di Indonesia. Jika digunakan untuk berinvestasi, itu lebih banyak nilainya daripada dibandingkan dengan nilai harga emas. Di Indonesia sendiri belum banyak yang mengetahui adanya uang digital atau cryptocurrency karena belum tersebar luas informasi tentang cryptocurrency. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat bagus untuk mengembangkan potensi bisnis investasi di Indonesia dan untuk memajukan perekonomian yang memburuk saat ini dikarenakan efek pandemi COVID-19. Saran saya yaitu lebih baik cryptocurrency ini digunakan di Indonesia untuk investasi masa muda agar Indonesia perekonomiannya lebih maju. Sekian presentasi yang dapat sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.